Feeling dan firasat kamu benar. Sosok ini yang selalu kirim magic ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Feeling dan firasat kamu benar. Ternyata sosok orang ini yang selalu saja mengirimkan magic ke kamu. Guna-guna ke kamu teman-teman. Fokus, konsentrasi ya. Siapa sosok orang tersebut dan apakah ada dampak yang diakibatkan ya dari magic yang dikirimkan. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Seven of Wands. 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini ya, terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Secara general, secara umum, secara visualisasi sangat terlihat jelas teman-teman. Dari kartu pertama ini sangat menggambarkan tentang bagaimana kamu saat ini lagi terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah kehidupan yang mungkin cukup sulit, rumit, gitu ya. Masalah-masalah yang kamu hadapi di sini tentu sesuatu hal yang selama ini belum bisa kamu selesaikan dengan cukup baik. Kenapa? Teman-teman, ini bisa terjadi. Dan masalah apa sih yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu? Nah, gitu. Jadi memang kecenderungan di dalam kehidupan kamu itu, kalau aku lihat memang ada sebuah energi negatif yang lagi membelenggu. Ya, ya mungkin nggak semua dari kamu merasakan ya kan dampak dari magic ya dari seseorang teman-teman. Tetapi kita berbicara terkait dengan dampak yang sudah terjadi deh. Ya, mungkin kalau nggak terjadi ya mungkin bukan energi kamu di sini teman-teman. Ya, di sini teman-teman. Tetapi memang yang jelas dari kartu pertama ini sangat menggambarkan loh ya tentang bagaimana upaya tindakan, upaya kerja keras kamu, ya ikhtiar kamu teman-teman untuk terlepas dari semua ini gitu loh. Mungkin yang pertama masalah yang kamu hadapi masalah rezeki. Ya kan, seolah-olah kok jalan keresahan kamu tuh sulit seret banget. Ya seperti ada yang menutup. Oke. Ya mungkin intuisi feeling firasat kamu itu benar, ada benarnya. Ya mungkin ya teman-teman. Ya oke, dan kemudian mungkin di dalam hal yang lain apa masalah kesehatan yang nggak stabil juga, ya. Kemudian masalah keluarga, di situ sering konflik terjadi. Ya ternyata ada magic. Magic dan magic terus yang terjadi teman-teman. Ya, itu yang menjadi salah satu faktor juga nih. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Sun. The Sun ini muncul hadir teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, ya kan? Kalau aku katakan kebahagiaan dari seseorang gitu. Kamu menyadari tentang hal tersebut ini teman-teman. Ya, gini loh. Ketika kehidupan kamu susah, kok kehidupan orang ini selalu menunjukkan kebahagiaannya gitu loh. Ya, dan enggak segan-segan di depan mata kamu. Seolah-olah mereka sedang menari-nari di atas penderitaan kamu, teman-teman. Merayakan penderitaan kamu. Nah, jadi secara energi juga aku merasakan bahwa energi ini sudah lama terjadi, teman-teman. Sudah lama banget, sudah bertahun-tahun mungkin seperti itu. Ya, tetapi kebalikannya gitu ya. Ketika kamu bangkit, sukses, berhasil, bahagia, dia itu menjadi apa ya? Menjadi murung gitu, nggak semangat, lesuh, teman-teman. Ya, sedih gitu loh. Melihat kamu bahagia, dia sedih, menderita. Oke? Jadi, kalau dikatakan feeling firasat kamu itu tepat mengenai tentang energi dia gitu. Ya.
Itu mungkin salah satu hal yang sangat menonjol yang selama ini kamu ketahui ya. Belum lagi dari seseorang yang memberikan kamu sebuah informasi, ya kan? Seseorang yang selalu memberikan kamu sebuah berita bahwasanya memang ini orang toksik banget, ya. Ini orang sudah mengganggu kehidupan kamu. Dan wajar aja sih ketika apa yang dilakukan terhadap kehidupan kamu selama bertahun-tahun itu memang ada dampaknya, ya. Dan pertanyaannya apakah kamu akan berhasil bisa kembali bangkit dan siapa sosok orang tersebut, teman-teman? Ya, kita akan lihat dari energi berikutnya, ya, jangan di-skip. Kemudian aku punya Knight of Wands. Berbicara masalah kesempatan peluang untuk bangkit, ya sebenarnya sih semua orang punya peluang dan kesempatan yang sama ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap ataupun bagaimana cara kamu agar teman-teman, kamu lebih yakin gitu. Yakin terhadap diri kamu. Kamu harus membangkitkan keyakinan di dalam diri kamu. Kemudian kamu mungkin harus lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Itu juga sesuatu hal yang sangat penting sebenarnya teman-teman. Ya, karena ketika kamu dekat dengan Tuhanmu maka niscaya ya yang menjadi masalah-masalah kehidupan selama ini di dalam kehidupan kamu itu akan segera selesai tuntas teman-teman. Hanya itu sih kuncinya, ya agar kamu terhindar ataupun agar kamu bisa mengatasi magic yang ada saat ini gitu teman-teman yang selama ini dikirimkan oleh seseorang selama bertahun-tahun oleh kehidupan kamu karena selama ini kamu sudah cukup jenuh banget, ya sudah cukup jenuh banget dari apa yang mungkin selama ini dia lakukan terhadap kehidupan kamu teman-teman, ya sangat mengganggu banget. Ya, tetapi memang ini adalah sesuatu hal yang cukup menyakitkan, ya. Sangat menyakitkan, tetapi ya mau tidak mau kamu harus ikhlas menjalani segala sesuatunya. Nah, kembali lagi terhadap sebuah energi ya, teman-teman. Sosok orang yang mengirimkan ya magic ke kamu. Oke. Jadi, sebenarnya yang aku lihat dari ke-6 kartu ini, teman-teman ya. Masih ada hubungan dan keterkaitan yang sangat-sangat begitu erat, dekat banget dengan kamu. Karena apa? Ya karena memang di sini kamu shock banget gitu loh, melihat kok bisa-bisanya ya dia itu mengirimkan magic ke kamu, gitu loh. Ya salah kamu apa? Itu teman-teman, itu yang mungkin menjadi pertanyaannya juga. Ya mungkin kamu selama ini, ya mungkin tanpa dalam sadar kamu memang nggak pernah melakukan hal-hal buruk untuk dia. Nah, berarti ketika kamu menyadari kamu tidak pernah melakukan hal buruk untuk dia, teman-teman, ya, ya bisa jadi dia itu orang yang iri banget terhadap kehidupan kamu. Memang pada dasarnya dia membenci kamu, terkadang membenci memang tanpa alasan. Oke. Nah, dan melihat dari energinya, teman-teman, sebenarnya kalau aku katakan masih ada hubungan keterkaitan yang sangat-sangat begitu dekat dengan kamu itu cukup terlihat loh. Kalau dikatakan dia adalah bagian dari keluarga kamu, mohon maaf, aku melihatnya seperti itu. Ya, dan bahkan aku melihat tempat tinggalnya itu dekat banget dengan kamu. Ya mungkin selebihnya ya relatif ya teman-teman. Selebihnya mungkin ada, tetapi memang yang lebih dominan ada hubungan kekeluargaan. Ya, tetapi kamu nggak usah khawatir. Sekali lagi, ketika kamu dalam fase seperti ini teman-teman ya, kamu jangan pernah untuk takut, takluk, ya. Kamu harus lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Pasrahkan, ikhlaskan kepada Tuhan masing-masing teman-teman. Niscaya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu. Karena apa? Sebuah kemenangan itu sudah kamu sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kamu dan kamu akan kehidupannya lebih baik. Ya, jadi pada intinya itu ya, teman-teman. Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.